Haleluya, Tuhan memang maha kuasa. Amin, anak-anakku. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi hidup kami. Pada saat pagi hari ini kami kembali bersama-sama dengan anak-anak-Mu, murid kelas 3 yang hebat ini Tuhan, untuk bersama-sama melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Tuhan menyertai, melindungi, menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga pembelajaran pada saat hari ini bisa berjalan dengan lancar. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, silakan duduk anak-anakku sekalian. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang lalu pembelajaran kita tentang tindakan manusia memelihara alam, dan ada kaitannya juga dengan minggu ini, ya. Kita masuk pada pembelajaran bab 7, yaitu Allah pencipta keragaman fauna. Fauna itu apa, anak-anak? Yaitu sama dengan binatang atau hewan-hewan. Ya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini, ya, kalian harus mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena pembelajaran agama Kristen tidak hanya pembelajaran biasa, tapi lebih daripada itu, kalian harus benar-benar menghayatinya. Dan dari situ kalian bersyukur pada Allah, begitu luar biasanya Tuhan kita. Ya. Dan untuk kompetensi inti, kalian bisa melihatnya di layar. Kalian bisa baca sendiri, ya. Dan juga untuk indikator kompetensi dasar, kalian bisa membacanya langsung, ya, tidak usah ibu bacakan untuk anak-anak, ya. Juga pencapaian kompetensi sikap, kalian juga membacakan dalam hati, seperti itu sudah ada di layar. Dan untuk saat ini langsung saja ibu menyampaikan tujuan pembelajaran pada anak-anakku sekalian. Ada 4 tujuan pembelajaran yang ada yang kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama yaitu sikap spiritual, mengucap syukur dengan menceritakan kehadiran Allah melalui keberagaman fauna dengan cara memuji Tuhan dengan bernyanyi kingkong, badannya besar seperti yang sudah kita nyanyikan tadi, ya, dengan baik, dan berdoa dengan sikap sungguh-sungguh saat pembelajaran berlangsung. Dan kalian sudah melakukannya tadi, bagus. Dan dari sikap sosial, menerapkan sikap peduli terhadap keberagaman fauna sekitar dengan melakukan tindakan praktis seperti memelihara fauna, memberi makan fauna, dan menjaga kebersihan fauna yang berada di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, sebagai wujud menghargai apa? Ciptaan Allah. Dan dari segi pengetahuan, tujuan pembelajaran kita, anak-anak bisa menjelaskan keragaman fauna sebagai ciptaan Tuhan, lalu mengelompokkan jenis-jenis fauna berdasarkan tempat hidup, dan mengidentifikasi hubungan fauna dengan fauna yang membutuhkan flora, dan menjelaskan peran anak-anak dalam memelihara keragaman fauna di lingkungan sekitar di mana anak-anak berada, ya. Dan untuk keterampilan, anak-anak bisa membuat gambar tentang fauna yang dilindungi, membuat slogan ajakan menyayangi fauna, seperti itu anak-anak. Dan hari ini kita mau membangun suatu karakter. Ada 4 hal yang menjadi fokus kita dalam hal karakter ini. Yang pertama adalah
bersyukur, yang kedua peduli, yang ketiga kerjasama, dan bertanggung jawab. Ya, seperti itu ya anak-anakku. Kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Kalian bisa perhatikan ini, seperti itu ya. Sebagai dasar dari pembelajaran kita hari ini, diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 28, di mana di sana dikatakan bahwa bagaimana Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, dan kita diberi mandat, ya, manusia itu diberi mandat untuk memelihara, yaitu alam semesta ini, yang di bagian di dalamnya termasuk tumbuh-tumbuhan atau disebut flora, dan juga hewan-hewan, binatang yang disebut juga fauna, seperti itu. Dan kita harus memeliharanya, memanfaatkannya secara bertanggung jawab, dan tidak lupa untuk melestarikannya. Demikian. Dan pada hari ini ada beberapa penilaian yang akan dilakukan oleh Ibu, seperti itu. Ada 4. Yang pertama, penilaian dari spiritual, penilaian observasi guru, dan penilaian sosial, penilaian observasi guru juga yang dilakukan oleh Ibu. Dan yang ketiga, penilaian dari segi pengetahuan, yaitu penilaian tes tertulis yang akan Ibu bagikan melalui lewat Google Classroom, yang akan Ibu bagikan melalui WA group, ya. Dan untuk keterampilan, ya, kalian bisa presentasikan kelompok nanti, dan untuk menggambar itu bisa dilakukan untuk minggu depan, seperti itu. Anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, model pembelajaran yang Ibu gunakan untuk kita pada hari ini yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning, atau disebut yaitu pembelajaran berbasis masalah. Tentu tidak asing lagi bagi anak-anak ya tentang model pembelajaran ini. Ya. Di sini kita akan menggunakan ceramah yang dilakukan oleh Ibu. Yang kedua presentasi kalian, yang ketiga audiovisual, nanti ada video yang akan kalian lihat sebagai pengamatan bagaimana masalah yang akan kalian temukan pada video itu ya. Dan nanti ada juga tanya jawab, berikut diskusi kelompok, seperti itu ya, supaya pembelajaran kita tidak monoton, tidak membosankan. Setuju ya anak-anakku? Setuju pastinya. Dan segera saja kita bagi kelompok ya untuk diskusinya. Yang pertama kelompok hewan darat. Yang kedua kelompok hewan air. Yang ketiga kelompok hewan terbang. Yang keempat kelompok hewan kutub. Nah, ayo anak-anakku, silakan kalian mengambil posisi masing-masing. Nama yang sudah tertera, yang Ibu sudah bagikan, kalian mengambil tempat di kelompok masing-masing. Kelompok 1 di kelompoknya masing-masing dengan namanya. Ayo cepat, Ibu hitung sampai 10. Semuanya cepat kumpul di kelompok masing-masing sesuai namanya ya. Ingat, kembali Ibu ingatkan, kelompok 1 nama-namanya ada 4 orang, ada 5 orang, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu hitung sampai 10, semuanya harus sudah ada di kelompok masing-masing. Anak cerdas pasti cepat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Semuanya sudah ada dalam kelompok. Bagus sekali. Good. Anak hebat ya. Sekarang Ibu bagikan kertas untuk kelompok masing-masing. Iya. Untuk ketua kelompoknya silakan ambil.
Nah, kelompok 1. Makasih beberapa. Iya. Nah, kelompok 2. Bagus. Kelompok 3. Iya. Kelompok 4. Makasih Bu. Bagus sekali. Anak cerdas pasti bisa cepat ya. Oke, baik. Untuk diskusinya, kalian masing-masing akan menyelesaikan ya menyelesaikan yang menjadi tugas masing-masing. Kalian melihat di kelompok 1 itu, kalian mengamati gambar dulu. Kalian mengamati gambar dulu yang kalian lihat di PowerPoint ini, di layar ya. Yang kelompok 1, lihat hewan di darat, khusus hewan di darat ya. Kalian lihat, kalian kelompokkan nanti. Hewan di darat ini apa aja? Nah, ini hewan apa? Ya, yang kedua ini hewan apa? Yang ketiga nih hewan apa? Nah, ya kan? Ini ada panda, ya kan? Kembali lagi ada gajah, ada beruang, bukan. Ada uwa-uwa, ini dari Kalimantan ya. Orang hutan. Nah, nanti kalian cari lagi yang lain ya. Kalian pasti bisa, ya. Terus kelompok 2. Amati gambar ini. Nah, hewan air. Oke. Ada ikan. Ada lumba-lumba, bukan. Pintar anak-anak ya, bukan lumba ya. Tapi ini ikan predator anak-anak. Ini ikan paus. Iya, ikan paus. Ini ikan apa anak-anak? Nah, cari sendiri ya. Bisa lihat di Google. Anak-anak kan punya tuh gadgetnya ya. Kita punya fasilitas yang bagus di sekolah ini. WiFi sudah tersedia. Kalau nggak ada data paket ya pakai WiFi sekolah ya. Lihat. Dan kalian akan cari banyak lagi hewan air lainnya. Dan hewan yang terbang. Ini anak-anak, kayaknya luar biasa ya. Alam kita ini yang kelompok 3 mengamati gambar ini. Hewan terbang. Nah, nanti kalian mengidentifikasi banyak lagi yang lain, hewan-hewan langka yang terbang. Ada yang pertama ini burung apa ini anak-anak? Burung rangkung. Oh, burung cendrawasih. Aduh, pintar anak-anakku. Aduh, ya luar biasa, good ya. Yang kedua, ini ada burung rangkung anak-anak yang paruhnya itu sangat indah, sering digunakan untuk untuk atribut penari-penari seperti itu. Ini hewan langka ya. Terus yang ketiga, aduh, ada burung yang sangat indah sekali. Ini burung merak. Nah, ini sering disimbolkan dengan kesombongan. Waduh, keangkuhan maksudnya, keangkuhan. Karena indahnya, wow. Jadi ini sering disimbolkan dengan keangkuhan seperti itu ya. Yang keempat, ada burung elang. Burung elang yang terbang tinggi. Ya, ini hewan predator juga. Nah, anak-anak pasti banyak tahu tentang hewan-hewan lainnya, hewan terbang lainnya yang langka. Nah, kalian amati, identifikasikan, tulis ya. Terus ada hewan yang hidup di kutub, lalu disebut hewan kutub. Dan ini yang pertama, yang kalian lihat apa? Beruang juga ada di beruang kutub, ada juga di beruang di hutan-hutan Amazon gitu ya, hutan-hutan tropis ada. Tapi ini beruang yang hidup di kutub. Kutub itu daerah dingin anak-anakku ya, dingin sekali ya. Dan banyak hewan-hewan lain yang hidup di tropis nggak bisa hidup di sana gitu. Dan yang kedua ini ada anjing laut ya. Penguin. Oh my god. Ya, penguin pintar anak-anakku ya. Aduh, pinternya. Ini penguin, aduh indah sekali. Pasti pengen deh bawa ke rumah untuk mainan, ya kan? Untuk hewan piaraan ya. Terus yang satu ini apa anakku? Berdoa Bu. Oh iya. Haleluya. Oke, anak-anakku bisa cari sendiri ya.
Dan kalian amati, cari sendiri, tulis sebanyak-banyaknya, seberapa yang bisa gitu ya, hewan-hewan langka lainnya. Oke. Baik anak-anakku, selanjutnya kalian akan melihat video berikut dan tidak hanya menonton. Ingat anak-anakku, anak-anak tidak hanya menonton ya, tapi amati video ini, hewan-hewan yang ada dalamnya, dan masalah-masalah yang terjadi. Kalian amati ya. Oke, silakan. Investigasi Rangkong Indonesia dari Yayasan Titian mencatat selama tahun 2013 sekitar 6.000 rangkong gading dewasa dibantai di Kalimantan Barat untuk diambil kepalanya. Selanjutnya, sepanjang 2015 tercatat sebanyak 2.343 paruh rangkong gading berhasil disita dari perdagangan gelap. Sejak berita pemburuan enggang gading marak, penelitian, pemantauan, dan investigasi telah dilakukan sekaligus membandingkan populasi enggang gading yang ada di Indonesia dengan Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Hanya di Myanmar yang ada pemburuan skala kecil karena memang populasinya sedikit. Enggang gading terancam punah di Kalimantan. Sudah saatnya kita sadar untuk tidak lagi menggunakan aksesoris dari rangkong maupun dari bulu-bulunya. Memang indah, tetapi di balik keindahannya ada pengorbanan. Ada banyak rangkong-rangkong enggang gading yang harus dibunuh. Sudah saatnya kita bijak untuk melestarikannya. Walaupun itu demi kearifan lokal, sudah saatnya kita beralih untuk mengubah kebijakan baru, pesona baru. Burung ruai. Burung ruai adalah endemik satwa burung di Kalimantan Barat. Saat ini populasinya semakin punah. Pesona dan keindahan dari bulu burung ruai menjadi incaran pemburu-pemburu liar. Bahkan, bulu burung ruai diperjualbelikan secara online. Perlunya kebijakan, kesadaran dalam penggunaan pemakaian aksesoris bulu burung ruai pada pakaian adat. Semakin banyak kebutuhan, maka harus banyak yang dikorbankan. Bulu ruai terancam punah. Orang hutan. Istilah orang hutan diambil dari kata dalam bahasa Melayu, yaitu orang yang berarti manusia dan hutan yang berarti hutan. Orang hutan ditemukan di wilayah hutan hujan tropis Asia Tenggara, yaitu di Pulau Borneo dan Sumatera, di wilayah bagian negara Indonesia dan Malaysia. Mereka biasanya tinggal di pepohonan lebat dan membuat sarangnya dari dedaunan. Orang hutan dapat hidup pada berbagai tipe hutan, mulai dari hutan kering, perbukitan, dan dataran rendah. Predator terbesar orang hutan dewasa ini adalah manusia. Manusia menjadi penyebab utama kepunahan orang hutan. Pemburu liar yang membantai orang hutan tanpa ampun. Ribuan hektar hutan yang berubah fungsi menjadi perkebunan sawit, membuat mereka kehilangan tempat tinggal. Kebakaran hutan yang menyala-nyala membuat mereka harus kehilangan kehidupan dan tempat tinggal. Nah, anak-anakku, setelah melihat video tadi, apa yang anak-anakku pikirkan? Tentu saja di situ kita bisa melihat masalah ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita sedih melihat fauna yang jadi korban manusia di situ. Memang predator yang paling ganas di situ adalah manusia itu sendiri. Yang seharusnya manusia bisa memelihara atau melestarikan, justru bahkan membuat hewan langka itu menjadi hampir punah. Kita melihat
Ya, eh, semua itu terjadi karena ada banyak yang tidak bertanggung jawab. Betul anak-anak? Nah, anak-anakku sekalian, silakan kalian menuliskan di papan tulis beberapa masalah yang muncul dalam pengamatan video tadi. Dan apa kesan terhadap keberagaman fauna yang diciptakan Tuhan tadi. Silakan anak-anakku kerjakan dalam kelompok masing-masing. LKPD-nya sudah dibagikan ya, bagi kelompok 4 kelompok tadi. Kelompok 1, 2, 3 sampai 4. Sekarang kalian kerjakan dalam kelompok masing-masing. Yang pertama, daftarkan jenis fauna yang kalian ketahui. Yang kedua, silakan tulis dan kelompokkan hal-hal apa saja yang kalian ketahui tentang karakteristik fauna tersebut berdasarkan bagian kelompok masing-masing. Yang ketiga, temukan hubungan antara flora dan fauna. Apakah flora dan fauna ada hubungannya atau tidak ada? Jelas ada ya. Yang keempat, diskusikan peran anak Anda semua dalam melestarikan keberagaman fauna tersebut. Yang kelima, rumuskan atau susun cara-cara atau alternatif mengatasi kepunahan fauna dan pencegahannya terhadap kepunahan fauna tersebut. Ya, bisa ya anak-anak ya. Setelah kalian amati video tadi pasti kalian bisa gitu ya. Dan selanjutnya anak-anakku di dalam kelompok masing-masing silakan kalian cek kembali apakah pertanyaan di langkah 2 dan 3 sudah terjawab semua. Jika belum, lengkapi ya. Tulis jawaban kalian di LKPD sesuai dengan tugas pada kelompok masing-masing. Dan tuliskan kembali pada karton manila untuk dipresentasikan. Nah, anak-anakku, waktu diberi sekitar 30 menit saja. Oke? Silakan diskusikan selama 30 menit dari sekarang. Ya. Harap kerjasamanya dengan baik ya, anak-anak. Semua bekerja dengan baik. Oke. Kerjasama ya. Ya, bagus. Bagus sekali. Ya. Waktunya sudah selesai. Dan sekarang siap-siap kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Oke? Sudah siap ya? Kita panggil kelompok 1 yaitu kelompok hewan darat. Yuk, silakan maju satu orang yang mewakili, yaitu ketua kelompoknya ya. Oke. Baik, bagus sekali. Good. Selanjutnya kelompok 2 hewan air. Yuk, maju. Silakan. Oke, baik. Bagus sekali kerjaan kalian. Anak hebat ya, luar biasa. Dan kelompok 3 itu tadi kelompok hewan terbang. Iya. Bagus sekali. Terima kasih. Kita beri apresiasi tepuk tangan bagi kelompok 3. Dan kelompok 4 tadi kelompok hewan kutub ya. Bagaimana hasilnya? Silakan. Ya, bagus. Tepuk tangan. Semua kelompok sangat bagus sekali ya. Luar biasa. Anak-anak hebat, cerdas. Nah, anak-anakku sekalian, kalian sudah menyelesaikan kerja kelompok dengan baik ya.
dan kalian sudah merumuskan, menentukan masalah-masalah yang ada setelah mengamati video tadi, dan kalian juga menemukan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut ya. Kalian semua hebat, dan kita tahu bahwa kita harus melestarikan fauna atau hewan yang diciptakan Tuhan bagi kita ya. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari fakta yang ada bahwa membuktikan di bumi ini banyak sekali keberagaman fauna dan flora, dan juga kita melihat alam yang sangat indah diciptakan Tuhan ya. Semua alam yang indah itu tumbuh-tumbuhan dan sebagainya sangat berkaitan dengan hewan dan juga manusia. Semuanya saling berkaitan. Tidak mungkin hewan dan manusia bisa hidup tanpa adanya flora, tanpa adanya tumbuh-tumbuhan seperti itu ya. Dan kita melihat fauna-fauna yang diciptakan Tuhan di dalam alam semesta ini sungguh indah, seperti yang kalian lihat tadi, yang hidup di darat, di air, fauna yang hidup di kutub, dan juga hewan-hewan terbang. Kalian sudah melihatnya, itu merupakan ciptaan Tuhan yang sungguh indah, luar biasa, dan semuanya hidup berdampingan seperti itu ya. Hidup berdampingan, dan semuanya saling membutuhkan gitu. Dan meskipun kita tahu bahwa banyak hewan predator-predator yang bisa memakan hewan lainnya, karena memang itu adalah rantai makanan, tapi kita melihat di situ bahwa Allah begitu menciptakan semuanya lengkap bagi kebutuhan manusia untuk kita pelihara. Dan manusia memiliki juga berbagai kebutuhan ya anak-anakku, kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder. Kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan primer yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi seperti itu. Kalau kebutuhan sekunder itu kebutuhan hanya untuk memenuhi kebahagiaan saja ya, hanya sebagai pelengkap seperti itu. Dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang diciptakan Tuhan, baik itu flora maupun fauna bagi manusia itu harus harus dipelihara, harus dilestarikan sesuai dengan mandat yang Tuhan berikan kepada manusia, seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, bahwa manusia Allah menciptakan manusia itu segambar dengan Dia, serupa dengan Dia, dan manusia itu juga yang akan menguasai semua makhluk ciptaan Tuhan lainnya ya. Dan tentunya jangan dengan sembarangan, tetapi dengan bertanggung jawab kita menggunakan atau memanfaatkan semua ciptaan Tuhan lainnya itu ya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi bahwa fauna-fauna yang diciptakan Tuhan ini harus kita rawat, harus kita beri makan, harus kita lestarikan. Jangan kita mengambil